Langsung saja di sini saya panggilkan Ibu Selvina. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Dinda. Selamat pagi, apa kabar, Bu? Luar biasa banget pastinya. Oke, luar biasa ya. Jadi Iya. tentunya kita semua di sini sudah sangat bersemangat untuk mendengarkan sharing dari Ibu Selvina karena kita semua di sini, tahu kondisi sedang pandemi ya, dan sudah beberapa bulan, sudah cukup lama juga kondisinya kita new normal seperti ini, dan bisnis network marketing ini semakin populer ternyata, termasuk di Indonesia. Nah, model bisnis seperti ini sangat menjanjikan karena memberikan kebebasan waktu dan finansial. Nah, hal itulah yang membuat banyak orang tergiur nih, untuk bergabung dan menjalankan bisnis network marketing. Nah, jadi ini bisnis network marketing juga populer di semua kalangan masyarakat, mulai dari golongan kelas atas, menengah, sampai bawah. Hal ini tidak mengherankan karena selain tidak memerlukan modal awal yang terlalu besar ya Bu ya, juga Ya. karena memiliki metode bisnis yang mudah dijalankan oleh masyarakat awam yang baru mulai bisnis nih ya, dan yang belum memiliki pengalaman yang memadai dalam berbisnis itu sudah bisa menjalankan bisnis ini. Nah, bahkan nih ya, karena pembicara kita juga kaum milenial, bahkan di kalangan milenial yang masih berusia produktif dan memiliki semangat membantu perekonomian keluarga, bahkan bisnis ini juga menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan pemasukan sampingan, karena memiliki waktu kerja yang fleksibel. Bener ya, Bu, ya? Nah, Betul. oke, langsung saja ini saya ditemani oleh Ibu Selvina, seorang milenial yang berusia 26 tahun, yang sudah mempunyai penghasilan bulanan nih lebih dari 200 juta. Oke, saya mau langsung saja tanya-tanya sama beliau, sudah tidak sabar semua pasti. Yang pertama nih buat Ibu Selvina, jadi dari banyak sekali bisnis ya Bu ya, ini apa alasan Ibu Selvina memilih bisnis network marketing dan mengapa pilih HDI? Sebenarnya kalau basic dari saya sendiri sebelum menjalankan HDI tentunya saya juga udah punya bisnis sendiri ya. Saya punya beauty klinik sendiri, kemudian saya baru diperkenalkan sama bisnis HDI dan awalnya memang benar-benar melihat bisnis HDI ini sebagai suatu sampingan awalnya ya, karena ya mungkin masih banyak juga teman-teman juga yang mungkin seperti saya pada awalnya yang merasa bahwa aduh bisnis multi level ya, terutama itu mah cuman bisnis bisnis musiman aja, itu mah cuman ya sampingan-sampingan aja lah buat tambahan-tambahan aja. Biasa kan orang begitu ya, oh Benar. lagi pengen cari tambahan nih, oh kayaknya bisnis multi level lumayan nih, coba-coba. Awalnya kan pasti semua mulainya seperti itu ya. Saya pun juga dulu awalnya seperti itu. Tapi ternyata setelah dijalankan, yang tadinya saya pikir sebagai suatu bisnis sampingan, ternyata malah lebih menghasilkan lagi daripada pekerjaan utama saya. Apalagi sekarang di era pandemi ini yang mungkin teman-teman juga banyak yang merasakan bahwa banyak sekali bisnis yang kita jalani sebelumnya atau mungkin pekerjaan yang kita jalani sebelumnya itu mengalami slowing down ya. Dan Mhm, betul. kenapa sih sebenarnya saya akhirnya decide untuk memfokuskan diri untuk menjalankan di bisnis HDI ini? Karena yang pertama memang model sistemnya network marketing, terutama network marketing yang ada di HDI. Network marketing kan banyak ya modelnya, skemanya itu banyak banget. Nah, Iya iya. model network marketing yang ada di HDI ini benar-benar memudahkan sekali dan juga membuat kita ini jadinya bisa memanfaatkan jejaring network kita, jejaring sosial kita menjadi saluran bisnis kita. Karena di sini kadang mungkin yang kita paling susah untuk hadapi di bisnis konvensional, ya kan, kayak saya misalnya buka klinik nih, yang paling susah itu kan menjaga loyalitas customer. Ya kan, mungkin teman-teman yang lain yang ada yang suka jualan ya, apalagi ibu-ibu yang suka buka, PO makanan, buka PO ini itu, pasti yang paling susah didapatkan itu adalah namanya loyalitas customer. Tapi di sini dengan kita menjalankan model bisnis multi level marketing yang ada di HDI, kita ini bisa membuat suatu, apa ya, suatu komunitas, kita ini bisa menjaga supaya customer kita ini tetap loyal dengan cara apa? Dengan cara mememberkan setiap customer kita. Nah, yang Oke. tadinya itu kita mungkin setiap kali jualan itu hanya untuk dapat keuntungan satu kali dari penjualan kita, tapi dengan model network marketing ini, kita bukan hanya dapat satu kali, tapi kita juga selalu dapat dari setiap repeat order-nya. Karena selain ditunjang dengan produk-produk yang bagus, produk HD ini kan juga produk yang repeat order, ya kan? Jadi Iya. setiap bulan kita selalu pakai repeat order, jadi dengan kita mememberkan customer-customer kita, akhirnya kita punya customer-customer yang loyal. Yang mana customer kita yang sudah loyal, yang sudah cocok pun, mereka juga bisa men-sharing-kan hal yang sama. Akhirnya kita punya jejaring network, jejaring bisnis yang sangat besar gitu. Dan HDI sendiri
mungkin di luaran juga punya banyak ya model bisnis network marketing. Tapi kenapa HDI? Yang pertama karena saya sendiri pas pertama kali datang ke HDI Hive Menteng, saya melihat wah gedung bisnis tuh yang bonafit banget, yang luar biasa ya. Kita sendiri juga satu-satunya perusahaan multi-level yang punya gedung kantor yang semewah itu sendiri dengan berbagai Iya, fasilitas. Kemudian produknya. Saya sendiri memang percaya masuk ke Biskin itu, masuk ke HDI karena memang saya sendiri terbantu dengan produknya. Papa saya juga terbantu dengan produknya. Jadi untuk segi produk pun saya juga udah percaya banget dan produknya ini kan produk perlebahan. Ya, produknya itu nggak gampang ditiru dan juga semua lapisan masyarakat itu udah terbiasa ya menggunakan produk berbahan dasar perlebahan. Apalagi di Biskin sendiri. Susah ya, Mbak mau dapetin suatu produk tuh yang bahannya natural, kemudian iya. cara kerjanya itu juga improvement-nya itu kelihatan banget, itu kan susah banget. Tapi ternyata si Biskin bisa menyediakan produk-produk itu juga dan ya mau cari apa lagi gitu loh. Sistem bisnisnya udah bagus, perusahaannya bagus, produknya bagus, dan saya sendiri merasakan bahwa di sini benar-benar kita bukan hanya menjalankan bisnis ini sendirian, tapi kita juga benar-benar disupport dengan tim yang luar biasa sih. Dan juga yang kalau saya dari sisi seorang pebisnis di bidang kecantikan ya, yang saya lihat pertama itu bukan cuman dari sisi bisnisnya dilindungi sama Apli, tapi yang saya lihat oh produknya ini semua udah ada BPOM-nya. Kemudian semua produknya ini juga apalagi untuk si Biskin sendiri dan beberapa produk HDI ini kan juga udah masuk ke memes ya. Dan itu udah jadi Betul. kekuatan banget, jadi suatu kepercayaan yang luar biasa, wow sampai ini aja udah masuk ke memes, draft reference bagi dokter-dokter yang meresepkan suatu produk, dan untuk suatu produk masuk ke memes itu kan bukan main-main ya, Benar benar. itu benar diuji juga, dites juga, jadi itu yang membuat saya percaya juga, dan begitu juga dengan rekan-rekan saya yang dokter yang punya klinik-klinik, begitu saya bilang, oh dok ini produknya udah masuk ke memes, oh iya udah masuk ke memes ya, mereka langsung kepercayaannya itu langsung meningkat sekali gitu. Oke, jadi dari segi produknya pun itu bisa mendapatkan kepercayaan yang tinggi, Ya, termasuk sistem bisnisnya juga ya, Bu. Jadi betul. kita heeh, di-support sana sini, akhirnya Ya, memudahkan kita dalam berbisnis. Nah, itulah mengapa memilih HDI. Nah, kalau misalnya nih Bu Selvina, cara mulai memperkenalkan produk Biskinnya itu pada awalnya bagaimana dulu? kalau saya sih memang selalu memfokuskan kita sendiri harus mencoba dulu. Ya, kalau saya karena model model bisnisnya kita ini kan social network marketing di mana kita ini memasarkan suatu produk melalui jejaring network kita, melalui jaringan pertemanan kita. Dan pasti Ya, jaringan pertemanan kita ini akan sangat mudah mereka ini percaya kalau kita sendiri juga pakai. Ya kan, benar. apalagi kalau misalnya pakai Biskin, pasti ketika kita akhirnya ketemu atau apa, mereka akan nanya, "Eh, kok bagus ya? Kamu pakai apa? Kok mukanya sekarang cerah ya? Eh, kok sekarang mukanya bagus?" Dan dengan gampang kita bilang, "Oh ya, sekarang aku pakai Biskin, gini gini gini," tinggal kita jelasin. Jadi kalau saya sendiri, cara yang paling sekali mudah adalah dengan kita pakai sendiri dulu dan jadikan muka kita ini, itu sebagai investasi, jadi kayak iklan berjalan. Iya iya. Iya kan? Yang tadinya kita selalu pakai Iya. skincare ya, atau kita pakai produk kesehatan itu menjadi suatu pengeluaran, tapi ketika kita memakai produk-produk dari Biskin, memakai produk-produk dari HDI, ini seperti investasi. Jadi kita tinggal sharing aja, kemudian kita bisa mendapatkan profit. Ya, kalau pertama sih yang paling mudah adalah gitu, dengan pakai sendiri kita sharing ke orang, biarkan orang yang bertanya. Kalau yang kedua, karena kebetulan memang background saya itu juga saya memang punya klinik kecantikan, saya merekomendasikan untuk ke klien-klien ya, atau juga saya masukkan juga ke teman-teman saya sesama pemilik beauty beauty center gitu. Oke, jadi awalnya tuh bener-bener wajah kita langsung Ya, jadi iklan berjalan. Jadi kalau kitanya nggak nyoba sendiri, gimana kita mau jualan produknya gitu ya? ya betul betul. Karena memang apalagi kalau misalnya terutama di Biskin kan kelihatan banget ya, begitu kita pakai BB cream SS cream aja misalnya awal, kan begitu kita pakai aja udah beda banget. Begitu kita keluar pasti orang nanya, "Eh, kok mukanya sekarang glowing banget ya? Kok mukanya sekarang Iya, cerah, pakai apa?" Gitu. Biarkan orang yang bertanya sendiri. iya. Oke, jadi dari sana awal muasalnya ya, Bu, ya. Ya. Oke, nah kalau menurut, Ibu Selvina nih, bagaimana sih kira-kira peluang produk Biskin dari segi bisnis? Peluangnya kalau saya bilang sampai saat ini tuh masih sangat besar. Saya menjalankan bisnis ini itu sudah hampir mau 3 tahun ya sekarang ya, sudah mau masuk ya dan sebentar lagi mau masuk tahun ketiga.
Dan dulu pas awal pertama kali menjalankan, banyak orang yang kadang tuh masih skeptis. Orang bilang, aduh skincare kan udah banyak banget, yang natural-natural tuh juga udah banyak, mana bisa lagi sih kalau jalanin, ya kan. Tapi Mhm. ternyata buktinya sekarang penjualan atau omset, ya saya nggak tahu ya, di bisnis sendiri secara overall pasti naik. Karena di jaringan saya pun omset bisnis itu selalu naik, dan bahkan malah yang lebih kita terheran-heran lagi di saat-saat sekarang ya, mungkin Iya. orang-orang nggak bisa keluar rumah, fokus di spending-nya ini nggak tahu mau kemana, penjualan bisnis itu benar-benar naik, itu bisa sampai 3 kali lipat bahkan, gitu. Jadi potensinya besar nggak? Buat saya potensi bisnis bisnis itu masih besar banget, dan bukan cuma bisnis ya, secara overall kalau kita pelajari sekarang, tren untuk dunia bisnis itu wellness industry, untuk kesehatan dan kecantikan itu tetap menjadi peluang usaha dengan chance pertumbuhan yang paling besar. Benar, walaupun ternyata padahal kondisinya kan sudah ribut-ribut, masalah perekonomian turun, bahkan kemarin saya sempat lihat juga tuh ya di berita, angka kemiskinan di Jakarta itu juga meningkat. Tapi ternyata kalau urusan untuk wajah, terutama mungkin para wanita ya, itu masih mengedepankan ya, Ya, disisih-sisihkan duitnya diada-adain. Nah itu menjadi peluang bisnis kita juga untuk nantinya bisa sharing produknya mungkin ya, ya, akhirnya menjadi suatu bisnis, yang betul. iya, Apalagi kan kalau yang sekarang merasa bahwa, aduh produknya tuh mahal, aduh kan sekarang saya perlu banyak kebutuhan yang lain, tapi teman-teman di sini nggak perlu khawatir, karena di sini kita bukan hanya menjual, kemudian menghabiskan uang teman-teman ya, tapi justru di sini dengan teman-teman memakai, teman-teman bisa men-sharing-kan, bahkan teman-teman bisa mendapatkan bukan hanya produk gratis, tapi bisa dapat income lagi lebih besar. itu dia. Jadi dapat kesehatan kulit ya, tapi juga bahkan bisa pakai gratis dan dapat income lagi. Ya, Nah, itu betul. dia tipsnya nih. Oke, nah, ini ada pertanyaan lagi, kira-kira kiat-kiat nih dari Ibu Selvina untuk bisa menghasilkan lebih dari 200 juta dalam waktu 2 tahun ini kira-kira apa saja sih kalau boleh share nih sama kita semua yang ada di sini? Eee, ini, satu tipsnya, banyak orang itu yang selalu berfokus itu adalah pada jualan. Oh oke, saya mau jualan 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 jualan. Akhirnya ya fokus ke jualan nggak ada salahnya ya kan, awal itu pasti kita berjualan. Tapi untuk mendapatkan income sampai ratusan juta, itu nggak bisa cuma jualan. Bisa sih jualan, paling tahan berapa lama, 2 bulan, 3 bulan, Anda bisa kuat jualan, jualan sendiri, ya bisa ya kan. Tapi kalau misalnya mau untuk dapat income itu yang stabil di atas ratusan juta, itu nggak bisa cuma mengandalkan jualan. Itu harus benar-benar mengandalkan network. Jadi kita menjalankan bisnisnya, bukan hanya cuma jualan. Karena kalau cuma jualan akhirnya apa, ya kita capek sendiri nih, udah fokus Iya, jualan, kemudian belum tentu orang repeat order iya, kan, tapi dengan kita menjalankan network-nya, kita belajar sesuai dengan sistemnya, apalagi kalau di HDI sendiri, kita itu udah punya sistem bisnis itu yang luar biasa. Sistem trainingnya ada, ya kan, dari teman-teman yang mungkin nggak tahu soal kulit, nggak tahu soal kesehatan, kita di sini diajarkan gimana caranya untuk bisa mengetahui atau mempelajari soal kesehatan kulit, tentang kesehatan tubuh manusia juga, terus step by step-nya itu juga kita dijelaskan dengan rinci, dan bahkan karena sistem bisnisnya ini network marketing, kita ini kan punya leader ya, punya upline-upline, punya rekan kerja yang bisa membantu dan membimbing kita. Jadi iya. intinya adalah ikutilah sesuai dengan sistem dan sering lakukan yang namanya konsultasi. Konsultasi ke orang yang mengajak Anda. Yang maksudnya adalah ke upline Anda, karena mereka-mereka lah yang akan membimbing dan juga mengarahkan apa nih yang harus teman-teman lakukan sesuai dengan keadaan market dan juga kondisi teman-teman sendiri gitu. Fokus di network sih kalau mau dapat income besar. Ingin bertanya nih kira-kira, bagaimana mengerjakan HDI di awal pada saat masih part-time dengan klinik ibu sebelumnya? Lalu kemudian juga tolong ceritakan pada saat sudah awal-awal full-time. Pas masih part-time itu, maksudnya saya part-time di sini adalah saya bukannya jadi kayak, ada anggapan orang itu menganggap awalnya sebagai part-time. Part-time itu kan berarti mengerjakan setelah selesai mengerjakan pekerjaan utama, ya kan? Dan saya selalu, menjelaskan juga bahwa kalau kita selalu memulai dengan part-time, maka hasilnya juga akan part-time. Hasilnya juga akan kecil. Hasil Benar. tapi kan sampingan, ya kan cari kerja sampingan hasilnya sampingan dong. Kalau Iya, mau benar dapat benar. pekerjaan besar harus jadi pekerjaan utama atau harus lebih banyak waktu yang memang disediakan untuk bisnis ini.
Dan saya rasa semua bisnis pun juga sama, semakin banyak waktu yang kita investasikan untuk ke suatu bisnis kita, semakin banyak fokus yang kita berikan, maka hasilnya itu akan lebih banyak. Tapi awalnya gimana? Saya pas awal melakukan dengan bisnis saya, ya saya selalu bagi waktu. Saya selalu bagi waktu, atau kalau memang saya bisa jadikan satu, saya akan jadikan satu. Oh, saya ngajar nih, misalnya saya mengajarkan orang, saya langsung sekalian menyelipkan dengan produk biskin. Nah, terus kemudian ketika saya udah fokus di full time itu maksudnya apa? Sebenarnya fokus di full time yang saya lakukan sekarang adalah ya saya benar-benar menjalankan semuanya sesuai dengan sistem yang ada. Oh, saya harus memberin orang. Mungkin kalau dulu belum tentu semua orang saya memberin. Oh Ya kan, iya. oh orang mau beli, ya udah beli aja. Saya nggak fokus ke sana. Tapi setelah saya full time, saya lebih belajar lebih banyak lagi, saya udah tahu kalau mau dapat income besar itu harus menjalankan full network-nya, menjalankan bisnisnya ini, ya saya jadi sekarang setiap orang mau beli, saya selalu tawarkan member. Kemudian saya lakukan follow up. Jadi saya lebih rajin kerjainnya. Tapi nggak ada yang kayak benar-benar signifikan apa yang dilakukan sih, nggak ada sih. Semuanya tetap sama, cuman pembagian waktunya aja yang sekarang jauh lebih full time ke sini gitu. Itu sih, Bu. Jadi fokusnya udah full buat Biskin gitu ya, Bu. Tapi misalnya Ya, berarti kalau misalnya nih kita baru dapat seseorang nih untuk beli produknya, itu kita langsung follow up di hari itu aja atau gimana, Bu, tipsnya? oh, Berapa kalau seminggu kemudian setelah misalnya coba produknya atau ya kira-kira yang Bu Selvina lakukan bagaimana? Kalau misalnya untuk pemakaian produk itu tetap sama ya, semuanya mau untuk produk HDI, mau untuk produk Biskin, kita kan harus lakukan yang namanya follow up. Nah, follow up ini maksudnya apa? Follow up ini adalah ketika kita udah punya konsumen, ya kita harus memastikan nih konsumen kita tahu nggak cara pakainya dengan benar gimana. Apalagi namanya soal Biskin, ya namanya soal kulit, bisa di satu orang pakai pertama kali langsung bagus mulus, ada di satu orang yang mengalami bridging, ada orang yang harus mengalami adaptasi, dan itu benar-benar kita harus pastikan, oh pemakaiannya bener nggak? Oh jangan-jangan orang pakai sekali pakai langsung serum vitamin C 1 pump, ya kan? Itu kan terlalu berlebihan. Tapi kan kadang ada orang yang merasa, pakai pertama bagus, pakai kedua bagus, setelah seminggu dia komplain, kok mukanya jadi apa ya beruntusan banget, jadi kering ya. Ternyata selama ini dia pakai langsung 1 pump karena mau cepet-cepet bagus. Nah ini kan edukasi kita harus berikan. Jadi makanya follow up ini harus benar-benar intensif banget dan kita sendiri pun harus mau belajar ya, apalagi soal Biskin ya, dan perusahaan itu sudah menyediakan pelatihan juga ya, Smart Skin Advisor yang teman-teman bisa ikuti juga karena di sana akan belajar mulai dari permasalahan kulit, dari jenis-jenis kulit, cara penanganannya seperti apa, dan benar-benar Anda bisa menjadi seorang skin consultant. Jadi dikasih tahu cara penggunaannya gimana, setelah udah oke, kita tanya juga riwayat mereka sebelum pemakaian Biskin ini gimana, supaya kita bisa meng-combine nih. Caranya nih kayak gimana nih yang paling bagus untuk kulit orang ini. Setelah itu, nanti setelah 1 minggu atau setelah 2 minggu, kita harus follow up lagi, tanya, oh progres kulitnya gimana, udah oke belum? Apalagi yang tadinya mungkin orang belinya yang travel kit, ya kan, yang travel kit masih yang kecil, misalnya kadang kan ada orang yang kombinasi kulitnya, jenis orang kulit kombinasi misalnya harusnya nih lebih bagus kalau misalnya ada di mix nih antara misalnya V-line atau W-line ya range-nya. Tapi karena dia beli yang full size, yang travel kit kan nggak bisa di mix. Nah pasti kan hasilnya nggak oke kalau dia pakai yang benar-benar sesuai sama kulitnya dong. Nah ini juga kita harus follow up-nya bertahap supaya nanti ketika orang yang mau beli ke yang full size itu benar-benar bisa disesuaikan dengan kondisi kulitnya gitu. Oke, Jadi jadi follow up bertahap ya teman-teman, bukan cuma pas beli doang kita ladenin kemudian oh udah dia udah beli selesai, enggak. Tapi progresnya itu adalah bertahap, harus sampai mereka udah cocok, ketemu yang tepat, dan nanti mereka bisa beli full size, bahkan mereka bisa repeat order, dan setelah mereka udah cocok dengan produknya, kita mulai bisa langsung menjelaskan juga soal, oh ini tuh ada loh bisnisnya yang bisa mereka lakukan juga, sehingga pembelian mereka ini nggak jadi beban biaya lagi, tapi bisa jadi suatu nilai investasi gitu. untuk Ibu Selvina, bagaimana cara open mind mungkin membuka pikiran orang-orang high end untuk mau menjalankan bisnis HDI? Karena selama ini coba prospek orang-orang yang di kalangan high end dan bisnis MLM itu dipandangnya sebelah mata oleh mereka. Boleh ada tipsnya nih, Bu? Terima kasih. Justru sekarang saya menemukan orang-orang di jaringan saya justru
Itu adalah orang-orang yang menurut saya itu kalangan middle up ya. Jadi memang yang mereka bakat sudah punya. Kalau teman-teman tahu di daerah Jakarta ya misalnya, itu justru seorang pebisnis yang punya beauty clinic di daerah Senopati, di daerah Gunawarman, ya teman-teman tahu sendiri itu klinik harganya berapa puluh miliar punya Mhm. investasi gitu. Tapi mereka juga bisa melihat sisi bisnis ini. Karena apa? Kalau kita menjelaskan untuk suatu bisnis ke orang-orang yang memang high end, terkadang mereka itu bukan lihat dari produknya dan juga bukan lihat dari berapa amount uang yang mereka bisa hasilkan. Tapi bisa dari apa? Luar biasanya bisnis kita ini adalah kita ini salah satunya perusahaan multi level yang punya sekolah gratis sendiri. Yang kita ini bisa membantu punya sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Malang dan beberapa orang yang mereka mungkin dalam tanda kutip ya udah nggak butuh nih sebenarnya kalau misalnya uang dari sini. Tapi mereka senang menjalankan bisnis ini apa? Karena mereka menemukan suatu komunitas yang positif. Mereka itu menemukan apa ya? Mereka bisa menyalurkan jiwa sosialnya mereka di sini. Jadi mereka menjalankan bukan notabene hanya untuk income pribadi, tapi untuk apa? Dengan kesadaran bahwa oh dengan mereka menjalankan bisnis ini mereka bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak yatim, membantu lagi orang-orang yang membutuhkan Iya. gitu. Jadi kadang kita harus lihat juga dari setiap orang ini kebutuhannya apa. Nggak semua orang itu hanya tergiur karena income. Ada Iya. orang yang tergiur memang suka sama produk yang mereka bisa kebantu. Ada orang yang memang senang dari sisi sosialnya. Jadi itu yang harus diperhatikan deh. Dan kalaupun emang kita pengen masuk dari sisi produknya, kita sendiri harus pede bawanya. Kalau kita sendiri nggak pede dengan produknya kita, produk bisnis ini bagus kok. Kita bisa lihat apa? Kita punya banyak award yang kita udah dapatkan. Dan penghargaan-penghargaan award yang kita dapatkan ini bukan award yang ecek-ecek ya, maksudnya ya itu benar-benar penghargaan yang prestisius dan bahkan untuk produk HDI sendiri kita juga udah punya uji klinis ya. Jadi bukan produk yang istilahnya asal klaim doang, ini bisa loh buat ini. Tapi kita memang sudah teruji klinis juga, sudah ada penelitiannya juga. Jadi balik lagi ke kita, kitanya pede nggak buat ngebawa? Kalau kitanya pede dan kita juga bisa membawakannya, mempresent ke mereka itu dengan apa ya, dengan keyakinan penuh, ya kita akan gampang mempengaruhi. Tapi kalau kitanya udah minder duluan, apalagi karena kita mindsetnya ini udah berpikiran, aduh ini orang mau nggak ya? Ini kalangannya kayaknya beda jauh banget nih sama saya posisinya nih. Aduh takut nanti dia mikir gini-gini. Kalau kita sendiri sudah berpikir seperti itu, akhirnya ketika kita mau ngomong, kita udah minder duluan. Akhirnya pasti Mhm. kita udah one step behind lah daripada mereka. Jadi intinya mindset-nya sudah harus dari awal tuh kita buat positif dulu gitu ya, Bu, ya. Berarti ini sekalian nih, Bu, kalau gitu biasanya, atau pernah nggak sih Ibu punya pelajaran berharga terutama saat mengalami rejection itu, Bu? Saat mengalami rejection sih yang pasti kita harus belajar juga ya, oh orang ini tuh nolak karena apa? Apa mungkin karena kalau saya awal, apakah saya pernah ditolak? Sering. Ketika awal saya mengajak kerjasama dengan klinik-klinik untuk memasukkan Biskin ke tempatnya mereka, mereka melihat ini sebelah mata. Ah, Mhm. apa nih Biskin? Apalagi dulu Biskin mungkin namanya belum terkenal sekarang. Kalau sekarang ngomong Biskin, oh iya orang udah tahu. Kalau dulu ngomong Biskin tuh saya harus ngejelasin buka dari A sampai Z, dia buat di mana, bahannya apa, fungsinya apa, cari testimoni juga belum selengkap sekarang. Jadi saya juga banyak mengalami penolakan, tapi dari sana saya belajar, oh tadi orang ini nolak ternyata karena saya misalnya nggak mempersiapkan, eee, saya tidak mempersiapkan contoh-contoh atau testimoni-testimoni miskin yang udah ada. Atau saya tadi misalnya belum fasih. Awal-awal kan selalu gitu ya, apalagi buat teman-teman sekarang, kalau misalnya ditolak, harus refleksi juga, aduh apa atau tadi saya ngejelasinnya kurang di mana, atau memang saya pengetahuannya belum cukup, sehingga saya harus belajar dulu nih, lebih banyak soal si miskinnya, gitu. Jadi jangan langsung down ketika teman-teman tuh ditolak oleh prospek, tapi coba dipelajari apa yang masih kurang, atau pembawaannya kita yang kurang nyaman, atau mungkin ketika kita lagi mau demo ini, misalnya demoin LV, apa mungkin cara kita yang kurang tepat sehingga mungkin pas didemoin kok hasilnya nggak signifikan, padahal kita tahu kalau LV digunakan dengan langsung itu efek lifting-nya itu langsung kelihatan Iya. banget.
Oke. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama yang sudah nolak nih, orang itu kita deketin lagi atau sudah cari yang lain gitu, Bu? Biasanya gimana, Bu? Kasih waktu, Mhm. kemudian kita coba lagi tanya masuk. Dan satu yang saya selalu pesankan juga ke rekan kerja saya, orang menolak saat ini belum tentu menolak nanti. Mungkin saat kita tawarkan bukan orangnya nggak mau, tapi saat itu orangnya belum butuh, Iya, skincare-nya masih betul. banyak. Mhm. Atau mungkin orangnya pas saat kita tawarin biskin dia juga belum butuh. Tapi kalau di era kayak pandemi sekarang, orang tuh banyak banget kok lagi butuh nyari suatu income tambahan. Jadi nggak ada salahnya teman-teman menawarkan. Dan jangan berpikiran, aduh ini orang tuh udah nggak suka banget sama MLM. Saya punya banyak banget rekan kerja saya yang awalnya itu istilahnya Nanti. benci banget sama MLM. Udah Heeh. nggak bakal mau. Tapi sekarang mereka menjalankan dan mereka jadi Iya. menghadapi orang-orang yang skeptis terhadap multi level. Iya. Terutama apalagi kalau kita dulunya itu mungkin di situ ada udah anti banget MLM dan akhirnya malah jadi cinta menjalani bisnisnya, Ya, dia tahu celahnya ya. Jadi ya kita belajar dari betul. pengalaman, tadi refleksi diri juga lihat nih, bercermin kurangnya di mana pada saat mengajak tadi kok akhirnya ada penolakan. Nah itu dia Ya. tipsnya. 6 bulan pertama menjalankan HDI penghasilan meningkat terus tiap bulannya atau ada naik turunnya nih Bu? Terus bagaimana cara menyiasatinya? Oke, terima kasih. Oke. Kalau awal saya ngejalanin ini karena waktu itu kan pas saya baru ngejalanin itu, Biskin belum terlalu berkembang seperti sekarang. Kemudian dari sistem HDI sendiri kan belum seperti sekarang udah sangat enak banget ya, udah ada HDI Store, HDI One-nya juga sudah update banget, udah sangat amat dipermudah. Kalau dulu kan saya masih masuk yang, belum ada HDI Store, harus lewat stokis doang, masih bener-bener ya lumayan manual lah ya, walaupun Mhm. mungkin nggak sesulit zaman 10 tahun yang lalu gitu. Tapi awal-awal saya ngerintis itu juga Biskin dan segala macamnya itu belum masuk banyak di era milenial sebenarnya. Jadi justru yang saya nemuin adalah contoh yang seumuran mama saya bilang, ini tante udah pernah nyoba nih dulu pas masih kecil atau ini pasti ini masih kecil juga udah konsumsi." Jadi masuk generasinya itu masih belum generasi muda, Mmm. masih belum banyak juga ke media sosial, belum masuk banyak ke Instagram dan lain-lain. Nah, jadi pas saya awal ngejalanin, ada nggak ups and down? Pasti ada ups and down. Saya mengalami ups and down, saya ngalamin income yang stuck 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu juga saya pernah ngalamin. Oh, jadi segitu segitu segitu. Tapi sekarang setelah saya udah tahu, saya ngerti kesalahan saya apa. Kesalahan saya dulu adalah saya hanya fokus dan cuma tahu ngertinya itu cuma jualan. Mmm. Karena saya cuma jualan, akhirnya ya kemampuan saya untuk naik ya segitu-gitu aja, segitu segitu segitu, karena saya hanya mengandalkan diri saya sendiri untuk berjualan. Iya. Tapi setelah saya mengerti soal sistem bisnis ya dan saya lebih paham lagi soal network marketing itu seperti apa, dan saya tahu bahwa fokusnya kalau mau dapat percepatan lebih besar itu adalah dengan menjalankan network-nya. Nah, semenjak itulah income-nya itu naiknya itu gila. Jadi, kalau yang mungkin kalau orang naik gaji mungkin kalau misalnya awalnya start 10 juta, tahun depan mungkin naik 10,5 juta, naik 11 juta, naik ya paling 10% lah ya, itu aja udah bagus ya kalau naik 10% Iya, heeh. gaji. Kalau di network marketing, dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, income itu bisa dari 10, 30, 50, 100, 150. Karena yang kita lakukan adalah networking. Iya. Dan penghasilannya ini bukan satu tambah satu, tapi penghasilannya adalah perpangkatan. Makanya itu yang kenapa membuat percepatan income di network marketing ketika kita sudah menjalankan secara network, itu luar biasa. Nggak bisa dihitung dan tidak bisa diprediksi kenaikannya itu seperti apa. Dan selama lagi ups and down itu, yang kita perlu lakukan apa? Yang kita perlu lakukan adalah seberapa sih kita yakin akan bisnis ini. Kalau kita nggak yakin sama bisnis ini, saya nih, contoh, kalau saya nggak yakin sama bisnis ini, setahun pertama saya pasti tinggalin. Kenapa? Mmm. Karena toh saya udah punya bisnis yang berjalan jauh dan dengan penghasilan income yang jauh lebih besar daripada bonus yang saya dapatkan di HD. Tapi karena saya tahu bahwa bisnis ini suatu model bisnis yang luar biasa dan yang saya butuhkan untuk kedepannya, Mhm. makanya saya bertahan untuk ngelakuin bisnis ini dan mulai evaluasi apa nih yang bisa saya lakukan supaya saya benar-benar bisa dapetin itu penghasilan secara network, bukan cuma secara jualan gitu.
Betul. Jadi intinya ada naik turunnya dan pastinya Pasti. jangan akhirnya patah semangat, tapi justru dievaluasi gitu ya, Bu, ya? Ya, Karena tadi bukan 1 tambah 1 tapi kelipatan tuh, ada pangkatnya. kesepakatan memang hasilnya. Dan teman-teman Iya, harus benar-benar, meyakini dulu ya, teman-teman harus cari tahu sendiri dulu perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, kemudian sistem bisnisnya itu juga seperti apa. Karena ketika teman-teman sudah yakin, teman-teman sudah percaya, ya udah teman-teman akan lakuinnya itu nggak ada keraguan. Tapi kalau teman-teman aja sendiri ke produknya itu masih ragu, kemudian ke potensial bisnisnya juga masih ragu, benar nggak ya bisa kayak gini, benar nggak ya bisa kayak gitu. Ya pasti ketika teman-teman mengalami penurunan atau teman-teman mengalami jalan buntu, teman-teman udah kayak, oh ya udah deh, kayaknya ini emang bukan bisnisnya bukan buat saya deh, saya cari aja bisnis yang lain gitu. Tapi percayalah kalau kalian sudah cari tahu, kalau kayak saya, kenapa saya akhirnya decide mau buat fight di HDI, padahal saya udah punya bisnis sebelumnya. Karena saya tahu kalau saya cuma jalanin bisnis saya yang dulu, cuma menjadi seorang beautician, uh, clinic owner, kalau saya mau punya income lebih besar, saya tuh butuh modal jauh lebih besar lagi. Dan modal untuk bikin klinik itu nggak murah, iya kan benar. sampai miliaran. Mhm, Untuk dapetin income berapa? mhm, HDI udah cuma dengan modal cuma 100 ribuan ya kan, tapi kita mhm, dapat potensi income ratusan juta. Bisnis lain mana ada, adanya benar. investasi ratusan miliaran untuk paling dapetin berapa puluhan, kalau ratusan juta pasti harus miliaran, Iya. konvensional. Tapi di sini dengan modal yang kecil kita bisa mendapatkan untuk potensi penghasilan yang luar biasa. Ingin bertanya nih, bagaimana caranya mendapatkan downline ketika di awal-awal join bisnis HDI? Sama sih ya tadi udah aku share juga, kalau aku selalu pengennya itu, aku nggak mau kalau misalnya rekan kerjaku itu cuman, jualan doang, tapi mereka sendiri itu nggak tahu produknya itu manfaatnya seperti apa. Tetap aku selalu sarankan, kamu pakai dulu, kalau kamu cocok, kamu sharing-kan ke orang. Kalau emang kamu merasa produknya nggak bagus, ngapain dipaksakan menjual? Akhirnya apa? Kamu cuma jadi sebagai seorang ya benar-benar seller, tapi kita di sini adalah kita tuh sharing and caring, ya kan? Yang selalu kita angkat adalah kita sharing and caring. Kita men-sharing-kan apa produk yang terbantu untuk kita dan kemudian kita men-share ke orang lain. Karena kita peduli untuk mau membantu kesehatan dan juga kesejahteraan orang lain. Nah, intinya kalau bisa mau cari downline, kita harus menguasai dulu produknya apa aja, sistem jalanin bisnisnya seperti apa, dan mulai untuk belajar presentasi dengan upline-nya. Jangan sampai kita cuman fokus di jualan, oh ya udah nih bagus nih, kamu jadi member ya. Nggak akan ada gunanya teman-teman. Kalau kita cuma fokusnya jualan, memberin, udah. Tapi yang harus kita lakukan apa? Setelah kita jualan, kita juga harus bisa untuk presentasi soal bisnisnya. Sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan downline atau rekan kerja yang aktif. Kalau enggak, kita cuma dapetin apa? Downline yang pakai produk doang gitu. User ya? Mhm. Iya, user, akhirnya jaringan pun juga nggak berkembang. Iya. Nah ini tapi mungkin, yang Ibu Esti inginkan dia cari downline-nya ini awal-awal dari mana nih gitu Bu Selvina, Oh, kalau dari pengalaman? Atau dari saudara dulu, apa dari keluarga kita atau gimana? Eee, kalau ini sih beda-beda ya, ada orang yang bisa masuk dari keluarga dulu, dari orang tua yang coba, dari saudara yang coba, atau bisa juga dari, ketika kita bisa nge-review atau kita share di, media sosial kita. Bisa juga teman-teman mungkin yang punya kumpulan ibu-ibu arisan, teman-teman yang punya kelompok-kelompok pengajian dan lain-lain, teman-teman juga bisa sharing-in ke sana. Jangan pernah, ragu untuk cobain, kasihin tester, kita cobain demo, karena begitu orang coba, itu yang akan membuat orang tuh langsung, "Oh iya bagus ya, aku pengen coba," gitu. Itu kita bisa jadi dapat chance, awal-awal untuk mendapatkan rekan kerja. Oke. Nah kalau misalnya lagi keadaan kayak gini nih, kita susah ketemu sama orang, biasanya yang dilakukan Ibu Selvina gimana? Tadi kan kalau misalnya suruh coba atau apa kan susah ya, Ya, didemoin ini, online. virtual ya? Iya, virtual. Jadi Mhm, baik ke muka saya, kan nggak bisa bohong juga ya, itu kan langsung live, nggak bisa langsung live, jadi mhm. apa, langsung live. Dan biasanya paling oke banget kalau sekaligus pakai LV gitu ya? Ya, betul. LV itu sangat amat menjual ya, teman-teman. Kalau misalnya mau demo, jangan cuma demo pakai skincare doang, tapi demonya harus pakai LV.
Kalau saya belum menggunakan produk Biskin, tapi ingin mulai memasarkan bagaimana? Oh, ini sudah dijawab di awal, kita harus pakai dulu, gimana iklan berjalan nanti kalau belum pakai. Kalau enggak kan aneh ya Bu Dewi ya, pasti Mhm. tanya, "Oh ya Bu, bagus ya, Ibu udah pakai?" "Belum." Ya pasti nggak beli jadinya. Apalagi ini kan produk yang dipakai gitu ya, produk yang dipakai ataupun yang kita konsumsi itu kan memang, harus digunakan sendiri dulu, bener ya? Kalau enggak Iya orang mikir, "Nih orang jualan tapi nggak mau pakai, jangan-jangan produknya bahaya." Nah iya, itu kan nanti ada apa-apa nih, iya, dianya nggak mau pakai gitu. mhm. Kalau Bu Selvina sendiri dulu gimana Bu? Awal-awal emang udah langsung, luwes dan seperti sekarang nih meyakinkan banget atau itu bertahap kondisinya? Bertahap ya, pastinya bertahap karena saya pun juga ini, istilahnya bergerak di bidang multi level pun istilahnya saya kayak kecemplung ya, saya awalnya juga nggak tahu bahwa Cemplung. ini tuh, ada bisnisnya dan itu bisnis multi level, saya cuman awalnya dari produknya doang. Tapi ternyata setelah dijalani, setelah dikasih tahu ya, setelah saya pakai produknya baru dikasih tahu bahwa ini ada bisnisnya dan bagaimana potensinya, baru saya coba jalanin dan itu pun saya juga cuman sebatas bisa meyakinkan orang dari sisi produk. Oke. Nah, kemudian baru saya bertahap, ketika saya banyak belajar, saya banyak baca buku, waktu itu apalagi saya tuh sangat suka, menyuruh saya itu baca buku, supaya saya Mmm. bisa, lebih punya pengetahuan untuk bisa meng-open mind, orang-orang, gitu. Karena kalau kita nggak punya pengetahuan, kita mau open mind atau kita mau meyakinkan orang juga gimana caranya, toh orang kita aja nggak tahu, gitu Benar, kan. heeh. Iya benar, kadang mungkin jadinya tidak percaya diri juga pada saat menjawab, benar begitu ya, Bu, Ya, ya? Ya jadi intinya tuh tadi, banyak-banyak belajar, komunikasi sama upline-nya, nah itu atau belajar pengalaman dari upline-nya juga pasti sangat bisa membantu kita juga supaya nantinya pede akhirnya ya. iya. Sebenarnya tidak mempengaruhi orang juga sih, tapi memang pada kenyataannya produknya bagus dan tinggal bagaimana caranya kita sharing-nya tuh, eee, enak ya, dan akhirnya orang itu mau, menggunakan bahkan ngikut bisnisnya. Gimana ya cara support downline yang bilangnya mau jalan tapi tidak mau ikut Zoom dan lain-lain? Itu mungkin yang dialami oleh semua orang tuh pasti ada yang ngalamin kayak gitu, ya kan? Intinya adalah kalau bisanya mereka awal mau ngejalanin, terus mereka nggak mau jalanin lagi. Yang harus dilakukan adalah teman-teman sendiri harus sudah ikutan dan menguasai yang namanya training how to start. Karena training how to start itu ada benar-benar, langkah-langkahnya kan, dan langkah pertama itu salah satunya adalah yakin. Yakin Ya. dan juga, yakin apa, yakin kepada diri kita sendiri, yakin kepada Tuhan, yakin kepada support system-nya juga, dan punya impian. Kadang rekan kerja kita merasa, "Oh iya mereka udah pakai produk tuh bagus kok, mereka udah cocok pakai produknya, mereka pengen jalanin tapi kok nggak jalan-jalan." Kenapa? Karena mereka belum melihat ini sebagai suatu prioritas atau sebagai suatu kebutuhan yang mereka harus jalanin. Iya. Ketika mereka sudah tahu, "Oh iya ya, HD ini potensinya besar dan mereka butuh bisnis ini." Baru mereka akan mau ngejalanin dengan serius. Kalau enggak, mereka cuma jalaninnya ya udah sekedar kalau ada orang yang nanya dijawab, ada orang yang mau butuh produknya dikasih, tapi bukan mereka yang aktif untuk menjalankan. Jadi harus balik lagi teman-teman sendiri juga udah ikut rutin belum untuk trainingnya dan sudah menguasai belum. Kalau teman-teman udah menguasai, pertanyaan ini pasti sudah gampang banget dijawab. Tinggal sudahkah kita membantu me-create, membuat impian atau menyadarkan rekan kerja kita akan apa sih pentingnya mereka menjalankan bisnis HDI. Karena kita pun juga sama ya, kalau kita belum melihat suatu itu sebagai suatu kebutuhan atau suatu Mhm, prioritas, mhm. kita pun juga nggak akan Fokus ke situ fokus ya, kan, mhm. gitu. Iya, jadi itu intinya. Makanya kalau di HDI itu sendiri, termasuk Biskin juga, kita sudah sediakan tuh ya untuk support dari bagaimana pengetahuannya tentang produk, bagaimana nanti bisnisnya itu, supaya kita dapat menjalaninya juga dengan dalam, ke networking-nya. Nah, itu tinggal luangkan waktu dan ada kemauan tadi ya, Ya. Bu ya. Jadi ada keyakinan, kemauan itu yang harus diutamakan juga untuk bisa akhirnya nanti sukses dalam bisnis ini. Halo Ci, boleh tolong share apa sih bisnis di HDI dalam 2-3 tahun bisa seperti Cici punya network luas, income ratusan juta per bulan, sedangkan posisi network-nya kurang bagus. Oh, maksudnya dalam hal daya beli dari network-nya itu kurang banyak kuantitas network-nya juga. Terima kasih. Jadi daya belinya sama mungkin dari network-nya sendiri mungkin kurang banyak gitu ya, Bu ya. Jadi kira-kira bagaimana kondisinya kalau seperti itu? Yang harus dilakukan apa nih? Nah, justru sebenarnya
balik lagi, konsepnya HDI itu kan social network marketing. Justru ketika teman-teman nggak punya banyak market, atau merasa marketnya itu belum, daya belinya nggak bagus, ya berarti teman-teman harus mulai nyari ke market yang beda. Dan di sini contoh, saya nggak punya market bagus, tapi saya berhasil untuk mengajak rekan kerja saya yang punya marketnya bagus. Berarti kan saya mendapatkan akhirnya network yang bagus kan? Dari mungkin saya yang awalnya saya yang nggak jago untuk ngomong, tapi dengan saya punya rekan kerja yang jago ngomong, kita kan jadi as a team, saling membackup dan saling membantu. Dan di sini kalau misalnya kita karena sekarang di HDI sendiri range-nya itu udah luas banget, teman-teman mau masuk ke kelas middle bisa, mau sampai maksudnya ya kalau ada sampai dapat yang middle low nih, produk HDI itu kan juga nggak semuanya mahal. Iya. Ya kan? Bisa masuk dari yang bawah dulu. Kelas middle kita sesuaikan dengan kelas middle. Kelas middle up kita bisa langsung masuk ke produk-produk yang memang harganya mungkin lebih mahal. Dan ketika kita nggak punya network yang network yang bagus, berarti kita harus mencari create market. Jangan kita cuman karena lingkungan teman-teman kita ini daya belinya kurang, kita fokus di sana ya, jangan. Berarti kita harus mencari cara gimana caranya kita bisa keluar dari sini. Kita cari nih, mau kita ajak kerja sama orang yang menurut kita ini marketnya bagus, atau kita misalnya masuk ke komunitas yang mereka emang daya belinya itu juga oke, gitu. Jadi jangan menyalahkan keadaan, tapi kita berusaha fokus gimana caranya kita bisa cari solusi untuk keluar dari keadaan itu, gitu. Oke. Justru kan itu enaknya MLM. Iya, benar benar. Iya kan? Justru enak MLM ya, Heeh. jadi bisa bebas kita cari, Iya, targetnya gitu ya, Bu. Kalau sekarang betul. bahkan bisa main di sosmed juga ya, orang yang mungkin nggak dikenal, bukan di lingkungan langsung aja bisa kita Iya, raih juga. Dan sekarang juga kayak di Bizkin, kayak anti-acne nutrisi spot juga kan tidak terlalu mahal, itu bisa kita jadikan penawaran juga buat mereka tadi yang mungkin, daya belinya agak kurang kalau disuruh beli yang macam LV misalnya gitu. betul. Oke. Disesuaikan dulu gitu. Kalau misal ketemu sama calon prospek yang nggak percaya sama testimonial yang kita share, gimana ya responnya? Kalau Benar, misalnya Bu. nggak percaya sama testimoni yang kita sharing, kadang kan kalau bisa kita cuma pakai yang dari perusahaan misalnya. Kadang ada beberapa testimoni yang memang mungkin tahunnya itu udah terlalu lama. Jadi teman-teman kalau mau share pun, share-lah yang paling up to date. Atau kalau memang kalian punya testimoni sendiri dari rekan kerja, biasa orang akan lebih percaya. Apalagi kalau mungkin yang ada sesama dalam satu grup. Ada Oke, orangnya yang mhm. real gitu loh. Oh ini si Cici ini nih ya, coba kamu juga boleh saling share. Jadi usahain memang kita dipermudah ya dengan kita disediakan berbagai macam testimoni yang sudah didesain dan segala macam. Tapi memang ada juga beberapa orang tuh yang lebih percaya kalau ada orangnya langsung, realnya langsung. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya network sebaik itu atau teman-teman baru memulai, coba minta bantuan upline-nya. Pasti kan punya dong ya teman-teman juga yang masih kita tahu nih orangnya itu yang ini gitu. Mhm. Yang lebih real. Jadi biar tahu, oh nih buktinya ada gitu ya. Ya, betul. Oke. Mhm. Ci Selvina, dulu waktu merintis dalam sehari biasanya prospek dan follow up-nya berapa banyak ya? Kalau saya pas baru merintis, namanya saya baru sampingan, saya nggak punya target. Makanya itu salahnya saya. Beneran, kalau dulu saya nggak punya target, karena saya baru merasa bahwa ya udah ini cuma sampingan doang, saya coba aja share, kalau dapat ya udah, kalau enggak ya udah. Oke, kalau kalau sekarang kira-kira tipsnya gimana nih? Sehari kita harus berapa kali nih kita bikin target yang di prospek? Kalau misalnya sekarang sebenarnya kan kita main probabilitas ya, kita selalu diajarkan juga sama para leader itu kita jalanin bisnis ini pakai hukum Pareto itu kan 80-20. Nah, ini tergantung teman-teman lagi ngejarnya apa. Contoh teman-teman mau ngejar peringkat manajer misalnya, ya kan itu kan cuma cari 3. Kalau teman-teman sehari bisa kontakin 10 orang, ya kan 20% kan mungkin baru 4 orang yang respon. Dari 4 orang mungkin cuma 1-2 orang yang mereka itu mau nyoba. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari, ya minimal misalnya 10 orang per hari. Tapi kalau teman-teman mau ngejar diamond, ya nggak bisa cuma kontak 10 orang per hari. Iya, Misalnya mhm. kita coba dinaikin dengan kontak 20 orang sehari. Dengan eee, perbandingannya itu ya 80/20. 10 orang, misalnya 100 orang, 100 orang kita kontak per bulan. Mungkin 20%-nya 20 orang yang akan bales
chat kita. Ada juga kan mungkin yang diemin, yang nggak Benar ngerespon. benar, Dari heeh. 20 orang yang ngerespon yang nggak bales, 20% lagi berarti baru 4 orang yang mereka mau coba untuk beli produk misalnya, gitu. Tuh, jadi tergantung targetnya, Ya, apa yang mau dicapai, heeh, betul, itu tipsnya. Oke, nah kalau target Bu Selvina sendiri nih sampai akhir tahun 2020 kira-kira apa saja sih, Bu? sampai akhir 2020 yang pastinya sih kalau, saya income masih pengen tetap naik ya, income Heeh, amin amin. naik, kemudian, sebenarnya lebih banyak itu saya pengen juga semua tim saya itu juga bisa mengalami percepatan yang lebih luar biasa lagi gitu. Karena satu yang, enaknya di HD itu kan kita itu kalau mau sukses tuh nggak sukses sendirian, Iya, kita ini suksesnya tim, bareng-bareng. Nah, saya pengennya targetnya adalah semua rekan kerja saya, semua, tim saya, ya mereka benar-benar bisa dapetin trip bareng-bareng, liburan bareng-bareng, dan mereka juga bisa amin. dapetin, income yang sesuai yang mereka harapkan. Yang pasti adalah ketika kita mau menjalankan bisnis, multi level ini, ya, sekarang ini, pandangan orang terhadap multi level itu udah nggak senegatif yang dulu. Ya, sekarang orang-orang itu udah mulai melek dengan namanya bisnis multi level. Mmm, Jadi untuk apalagi kita sendiri ragu, kita sudah, kecemplung nih di sini, iya, justru kita yang harus lebih pede lagi dan kita harus lebih aktif lagi untuk men-share dan jangan malu untuk membuat orang tahu bahwa kita jalan multi level. Saya dengan pede jalanin apa? Saya jalan MLM. mmm, Sehingga ketika orang emang mau untuk jalan bisnis, mereka akan cari ke saya. mmm, Jadi sekarang saya bukan dapetin orang, "Aku mau beli ini dong," enggak. "Kak, saya mau jalanin bisnisnya, bisa nggak?" Karena mereka sudah tahu saya ini jalanin bisnisnya, bukan iya, cuma sebagai seorang pedagang. Jadi buat teman-teman di sini, ketika kalian emang benar-benar mau jalanin bisnis ini, jangan ragu untuk men-share ke orang bahwa kalian sedang menjalankan bisnis ini. Dan yang pasti adalah bisnis ini tuh sangat simpel, tinggal seberapa cepat dan seberapa kuat kita mau untuk belajar. oke, bener banget itu. Itu doang sih, Itu simpel tipsnya. banget kok bisnisnya, orang udah dikasih semua planning-nya, sistemnya udah dikasih, tinggal seberapa cepat kita mau implementasiin ke bisnis kita. Mhm, dan tadi belajarnya itu ya, karena Yes. pastinya ini long life learner, tidak akan pernah berhenti belajar, terutama dari pengalaman-pengalaman yang didapat ya, Bu, ya?